Aku mulai naik berat badan tuh tahun kemarin ya. Jadi habis depresi berat itu karena aku mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi aku sempat depresi berat, jadi aku konsumsi obat. Ini wajahku before ya, ini masih sebelum diakupuntur, nanti kita bandingin sama setelah diakupuntur. Ada 100 jarum kurang lebih di wajahku nanti ya. Dah. Dah. Oke guys, hari ini aku udah melakukan banyak treatment dan ini aku baru selesai akupuntur wajah. Bisa kelihatan nggak perubahan wajahku sebelum diakupuntur sama sesudah diakupuntur? Jadi akupuntur ini manfaatnya adalah untuk membuka aura. Jadi wajah atau badan kita yang penuh aura negatif itu insya Allah akan terselamatkan. Aura positif kita akan lebih terpancar. Terus juga bisa mengencangkan kulit, bisa menghilangkan flek-flek juga, dan bisa memperlancar aliran darah otot di wajah, dan wajah kita tuh kelihatan lebih fresh. Oke, sekarang kita lanjut treatment selanjutnya yaitu suntik lemak bareng Dr. Frankie. Guys, tadi aku udah akupuntur wajah. Wajahku kelihatan lebih fresh, lebih glowing ya. Sekarang aku bareng Dr. Frankie. Sekarang kita mau treatment suntik lemak. Manfaatnya kita treatment suntik lemak apa, Dok? Jadi ntar kita itu pakai fat burner. Nah, fat burnernya itu otomatis namanya fat burner kan membakar lemak. Jadi mengecilkan di tempat-tempat yang kita inginkan. Satu, kedua, nah kita pakai aquapuncture. Aquapuncture itu kita memasukkan obat buat satu di titik-titik tertentu yang gunanya obat itu untuk menahan nafsu makannya, kemudian untuk kesehatan pencernaannya, untuk kesehatan lambungnya aja. Titiknya mirip dengan titik akupuntur, cuman kita pakai aquapuncture. Jadi ada obat yang dimasukin di titik akupuntur itu gitu. Oke. Jadi intinya suntik lemak ini adalah suntik penghancur lemak gitu ya, Dok ya? Karena kita pakai fat burner. Fat burnernya itu salah satu yang terbaik di dunia gitu. Wow. Lumayan loh guys ya. Jadi aku tuh berat badanku awalnya tuh 70, sekarang udah turun tinggal 76. Awal berat badanku itu 76, sekarang udah turun tinggal 70 kilo. Hebat banget nih Dokter Frankie sama Dokter Rudy. 70 dalam berapa lama aja? 2 kali treatment doang. Oh, cool. 2 kali treatment aja udah turun 5 kilo. Instan dan aman. Tapi ya, karena gini, kan yang dianjurkan itu berat badan itu emang tidak boleh turun dengan cepat dan drastis. Karena akan mempengaruhi tubuh untuk adaptasinya itu nggak segampang itu ya. Nah, jadi dianjurkan itu biasanya dalam sebulan adalah 4-5 kilo untuk sehat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya, tapi tetap ini kan tetap mesti kerjasama dengan si OS. Maksudnya treatment ini nggak bisa berhasil kalau si pasiennya tidak juga bekerja sama. Jadi otomatis kita mesti kerjasama dari OS dan si dokternya. Betul. Gitu. Jadi kita juga harus jaga pola makan ya, Dok ya. Betul. Jadi tergantung dari pola hidup, pola makan, sama jangan lupa manajemen stres. Oke. Ada perawatan manajemen stres juga di sini ya. Ada. Oke, kita langsung treatment suntik lemak untuk menghancurkan atau meruntuhkan lemak-lemak. Iya, hari ini aku treatment ratusan jarum di wajah biar lebih fresh. Buat anti-aging juga, untuk membuka aura juga supaya wajahku kelihatan lebih fresh aja. Akupuntur ratusan jarum di wajah rasanya kalau dilihat kayak serem ya, kayaknya banyak jarum nempel-nempel gitu ya. Tapi kalau pas implementasinya, pas penerapannya sih nggak terlalu sakit sih. Tapi sekarang banyak sih beberapa orang tadi bilang perubahan wajahnya jadi kelihatan gitu, yang awalnya agak kusem, agak kurang fresh, sekarang lebih kelihatan glowing aja. Itu orang yang menilai, yang melihat sih. Yang dirasain lebih seger aja badan, karena tadi aku bukan cuman perawatan wajah, tapi aku juga slim treatment. Jadi berat badanku kan pasca aku mengalami depresi berat itu kan, aduh
drastis naiknya, hampir 80 kilo ya. Sekarang alhamdulillah udah treatment 2 kali di dokter Frankie sama dokter Rudi, udah turun kurang lebih 70 kilo. Kita goalsnya ya turunnya 10 kilo, hampir ya. Hampir, tapi belum seperti goals yang aku inginkan. Aku sih pengennya 10 kilo lagi. Jadi harus semangat karena kita harus konsisten treatmentnya tiap minggu, dan obatnya itu juga harus konsisten diminum. Jaga pola makan, itu yang paling susah. Tapi ya bismillah, kalau ada niat pasti ada jalan. Oh iya, jadi depresi itu bukan cuman menurunkan berat badan. Aku sih sempat nanya sama dokter ya, dok berat badan saya naik kenapa ya? Ternyata setelah didiagnosa, oh ternyata karena depresi berat. Jadi depresi berat itu bukan hanya bisa berpengaruh pada badan kita turun drastis, tapi juga naik. Kan banyak kan artis-artis, seleb-seleb yang stres terus badannya naik kan, kayak oversize gitu. Jadi ternyata aku juga luar biasa drastis, berat badanku hampir 80 kilo. Alhamdulillah sekarang udah turun 70 kilo. Aku mulai naik berat badan tuh tahun kemarin ya. Jadi habis depresi berat itu karena aku mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi aku sempat depresi berat, jadi aku konsumsi obat. Jadi aku disuruh istirahat total sama dokter, gak boleh banyak aktivitas. Itu langsung naik sih 80 kilo. Wow, aku nurunin 1 kilo aja tuh susahnya bukan main. Aku sudah coba minum banyak obat herbal segala macam. Aduh, nurunin 1 kilo aja susahnya bukan main. Padahal kita udah jaga olahraga, pola makan. Akhirnya aku dikasih Allah jalan lewat dokter Frankie sama dokter Rudi ini. Alhamdulillah sih, udah udah turun banyak. Kalau depresi tergantung orang yang melihat. Kalau teman-temanku sekarang sih melihat aku lebih ceria, lebih fresh, nggak kayak dulu lagi. Karena kan aku juga rutin ya, konsisten juga perawatan di psikiater dan juga psikolog. Jadi iya sampai sekarang. Jadi terapi obat itu kan nggak bisa langsung dilepas ya. Terapi obat itu hanya bisa dikurangi dosisnya. Jadi aku selain terapi obat di psikiater juga terapi di psikolog juga. Belum tentu. Kalau berkurang lebih baik mungkin iya. Tapi kalau depresi itu sih masih ada. Kalau hilang kan udah berhenti obat dong. Tapi depresi berat itu ternyata namanya juga penyakit psikis ya. Penyakit mental itu untuk proses recovery penyembuhannya jauh lebih lama daripada penyakit fisik. Kalau sekarang, dulu kan aku tertutup ya. Ketemu orang agak kurang nyaman, ngobrol sama orang banyak kurang nyaman. Dan aku lebih sering nangis, trauma, inget-inget kekerasan yang aku alami. Itu sering mengurung diri di kamar dan sering mual muntah. Tapi setelah aku di terapi obat sama psikiater dan psikolog ini, alhamdulillah sedikit membaik ya. Lebih baik lah dari sebelumnya, better than ever lah. Yang dirasakan juga sekarang stresnya sudah berkurang. Aku jauh lebih open minded ya. Kalau sama orang tuh aku lebih gampang bergaul, ngobrol gitu, berbicara, berinteraksi dengan orang. Dan kesedihan ya itu dapat dilihat dari kesedihan. Biasanya aku sedikit-sedikit suka nangis, ingat sedikit nangis. Sekarang sudah agak tenang lah, karena kan yang dikasih sama dokter kan obat penenang. Jadi stresku tuh berkurang karena aku dibikin lebih tenang. Jadi ya membaiklah secara mentally.